Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi. Siap, mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Siap. Sehat? Siap. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran kimia hari ini? Sudah. Saya ingin aksen. Ada yang hari ini sudah masuk? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masih akan belajar tentang indikator asam basa. Anak-anak masih ingat kemarin kita belajar materi indikator asam basa dengan praktikum menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru, betul. Coba saya minta salah satu untuk menyampaikan sehubungan dengan pelajaran minggu yang lalu, yaitu identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Angkat tangan yang bisa? Angkat tangan. Iya, Mas Nova. Silakan Mas Nova. Kalau asam juga dituliskan di lakmus merah maka menjadi merah dan lakmus biru juga menjadi merah. Betul sekali. Sedangkan kalau larutan basah diidentifikasi dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru bagaimana? Lakmus merah juga menjadi biru dan lakmus biru tetap jadi biru. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur pH suatu larutan asam dan basa menggunakan indikator universal. Setelah kalian praktikum dan berdiskusi dengan kelompok, diharapkan nanti kalian bisa satu, mengukur pH larutan asam dan basa menggunakan indikator universal dengan tepat. Yang kedua, menganalisis hasil pengamatan dari percobaan identifikasi asam basa menggunakan indikator universal dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan hasil pengamatan dari percobaan identifikasi asam basa menggunakan indikator universal dengan benar. Nah, itu tadi 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum berkelompok, anak-anak ingin menayangkan, memberikan tampilan kepada kalian. Silakan diperhatikan. Di sini ada 4 gambar, contoh gambar. Yang paling sebelah kiri jeruk nipis, kemudian asam cuka, selanjutnya dan kue, kemudian sabun. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih asam antara asam cuka dan jeruk nipis? Yang kedua, manakah yang lebih basah antara sabun dan soda kue? Yang keempat, bagaimana cara mengetahui kekuatan sifat asam dan basa dari suatu zat atau larutan? Nah, anak-anak, dari 4 pertanyaan tadi, anak-anak bisa mencari jawabannya dengan melihat atau mencari atau berliterasi. Kalian bisa membaca buku paketnya yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Kalian juga bisa membaca bahan ajar yang sudah Bu Ina kirim di grup WhatsApp kelasnya. Silakan anak-anak membentuk kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 4 siswa, 4 anggota. Nah, kemudian
nanti di masing-masing kelompok Bu Erina akan memberikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Sudah jelas ya? Kemudian alat dan bahan yang akan kalian praktikumkan yaitu praktikum identifikasi larutan asam basa menggunakan indikator universal. Alat dan bahannya sudah Beda siapkan di belakang. Jadi perwakilan satu kelompok, satu bak alat dan bahan. Dalam satu bak alat dan bahan di sana alatnya ada gelas kimia, kemudian ada plat tetes, ada indikator universal, ada gula, ada garam, ada jeruk nipis, ada cuka, ada sampo, kemudian ada soda kue. Anak-anak nanti bisa praktikumkan sesuai dengan lembar kerja yang sudah Wena berikan. Perwakilan satu kelompok diambil alat dan bahannya. Nah, silakan lembar kerja bisa dibaca bersama-sama dengan kelompoknya. Anak-anak nanti bisa mengerjakan tabel pengamatan dan juga mengisi pertanyaan yang ada di bawah tabel pengamatan. Kemudian anak-anak diskusikan. Setelah itu nanti Wena beri waktu 20 menit. Setelah selesai, kemudian dipresentasikan di depan. Keempat tangannya teguk, selanjutnya diukur. Yang mananya sama, aman. Semuanya masuk ke dalam pautan sampai baru diangkat, kemudian disesuaikan dengan kotaknya. Indikator dari pertama sudah tahu ya. Indikator satu dan keempat warnanya ini harus tepat semua kotak. Baru diukur. Kemudian jangan lupa apabila sudah selesai tabel hasil pengamatannya diisi seperti yang Wena tampilkan di depan ini. Setelah itu nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Apabila sudah selesai, silakan tabel pengamatannya sekali lagi diisi dan ada pertanyaannya juga dijawab. Alat dan bahannya silakan dikembalikan ke tempat semua ya. Persiapkan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Silakan kelompok 3 ya? Ya, untuk mempresentasikan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Langsung saja. Jadi kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Azmi. Nama saya Sukamto. Nama saya Muhammad Ismka. Saya Hamzah Mahfud. Kita akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang larutan asam dan basa. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator universal. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami siapkan pertama ada alat yaitu gelas kimia, kemudian spatula, plat tetes, gelas ukur, dan sendok plastik. Kemudian ada bahan yang pertama ada larutan indikator universal secukupnya. Kemudian ada larutan gula, garam, asam cuka, sabun, soda kue, sampo, susu tipis, dan air. Ulangi langkah 5 dan 6 menggunakan larutan yang berbeda sesuai dengan urutan di langkah yang 3. Dan setelah kita masukkan, kita amati perubahan pada kertas indikator universal dan kita cocokkan dengan nilai pH yang ada pada kertas indikator universal. Selanjutnya pertanyaan 1, sebutkan larutan yang bersifat asam. Larutan yang bersifat asam yaitu larutan asam cuka dan larutan jonipis. Kedua, sebutkan larutan yang bersifat basa. Larutan yang bersifat basa adalah larutan sabun, soda kue, dan larutan sampo. 3, sebutkan larutan yang bersifat sangat asam dibandingkan dengan larutan yang lain. Jelaskan alasannya. Larutan yang bersifat paling asam adalah larutan jonipis karena nilai pH-nya paling kecil di antara larutan yang lain yaitu 4. 4. Sebutkan larutan yang bersifat sangat basa dibandingkan dengan larutan yang lain. Larutan yang bersifat paling basa adalah larutan sabun karena nilai pH-nya paling besar di antara larutan yang lain yaitu 10. Ya mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Sudah jelas? Sudah. Cukup? Cukup. Oke, silakan diakhiri kelompok 3. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Oke, anak-anak tadi presentasi hasil pengamatan praktikum identifikasi larutan asam basa menggunakan kertas indikator universal. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal yang Bu Erina sudah kirim di grup WhatsApp kelas dalam bentuk Google Form. Sudah selesai atau belum kerjakannya? Ada yang sudah selesai? Ada yang belum? Ya, oke, bagus. Tadi kalian sudah mengerjakan soal dalam bentuk Google Form itu untuk penilaian pengetahuan kalian. Ya. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Bu Erina sudah memberikan link Jamboard perwakilan masing-masing satu kelompok untuk menuliskan kesimpulan di link Jamboard yang sudah Bu Erina bagikan di grup kelasnya. Silakan perwakilan kelompok 1 membacakan kesimpulan yang ada di Jamboard. Ada di depannya. Kelompok 1. Silakan. Ya. Asam memiliki pH kurang dari 7 dan larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan larutan yang larut memiliki pH sama dengan 7. Jadi semakin kecil pH maka semakin asam larutan tersebut dan semakin besar pH maka semakin besar pula larutan tersebut. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang sudah dikirim di Jamboardnya dibacakan perwakilan kelompok 2. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Larutan yang larut pH sama dengan 7. Jadi semakin kecil pH maka semakin asam dan sebaliknya. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri anak-anak sebelum Bu Erina akhiri, apakah ada pertanyaan? Enggak.
Nah, kita ambil kesimpulan terakhir bahwa larutan A sampai B-nya adalah kurang dari 7. Sedangkan larutan basa B-nya dan larutan netral. Contohnya larutan yang sudah anak praktikumkan tadi adalah larutan dan asam sulfat. Yang kedua larutan basa yang sudah kalian praktikumkan tadi. Contohnya larutan sabun dan sampo dan soda kue. Kemudian yang ketiga larutan netral. Contohnya adalah nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ada pertanyaan sebelum gue akhiri? Sudah jelas? Alhamdulillah sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan luar biasa. Sekali lagi semangatnya 1143 mana? Ayo mana di 3 tuan? Maju bersama, hebat semua. Sekali lagi. SMA di 3 tuan? Maju bersama, hebat semua. Atas pembelajarannya pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, berikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.